Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurliza, NIM 2015-049. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu tentang keterampilan sosial dan penerapannya dalam modifikasi perilaku. Saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan sosial, yang kedua karakteristik keterampilan sosial, yang ketiga penerapan keterampilan sosial dalam modifikasi perilaku. Baik, saya akan membahas poin yang pertama yaitu pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan keterampilan individu dalam memulai ataupun mempertahankan suatu hubungan positif saat berinteraksi sosial. Keterampilan sosial dapat diperoleh anak melalui proses sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Proses sosialisasi merupakan proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Keterampilan sosial memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Keterampilan tersebut dibutuhkan untuk menjalin hubungan di lingkungan tempat tinggal, di rumah atau di sekolah, sehingga terjalin hubungan yang baik. Manusia sebagai individu yang bersosialisasi dan saling berinteraksi dengan sesama individu sosial lainnya dalam berbagai macam situasi. Salah satunya interaksi sosial yang berada di sekolah, misalnya interaksi sosial dengan teman sebaya yang kurang baik di lingkungan sekolah akan menciptakan suasana belajar yang kurang nyaman. Hal tersebut mempengaruhi kemajuan siswa dalam proses pembelajaran hubungan seperti menyebabkan siswa terganggu dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar yang kurang baik. Entah hubungan pertemanan juga kurang baik. Baik, poin yang kedua yaitu karakteristik keterampilan sosial. Karakteristik keterampilan sosial menurut BIS dalam Buddha, keterampilan sosial disebut juga prososial behavior, mencakup perilaku seperti yang pertama empati. Contoh, di dalam diri anak-anak mengekspresikan rasa haru dengan memberikan perhatian kepada seseorang yang sedang tertekan karena suatu masalah dan mengungkapkan perasaan orang lain yang sedang mengalami konflik. Sebagai bentuk bawah anak menyadari perasaan yang dialami orang lain. Kemurahan hati atau dermawan. Di dalam diri anak-anak berbagi dan memberikan suatu barang miliknya kepada seseorang. Yang ketiga yaitu kerjasama yang di dalamnya anak-anak mengambil giliran atau bergantian dan menuruti perintah secara sukarela tanpa menimbulkan pertengkaran. Yang keempat yaitu memberi bantuan yang di dalamnya anak-anak membantu seseorang untuk melengkapi suatu tugas atau membantu teman-temannya yang membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dimiliki manusia sejak lahir yang meliputi kecerdasan bakat, jenis kelamin dan sifat-sifat kepribadiannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor luar yang dihadapi oleh individu pada waktu dan setelah anak dilahirkan, serta terdapat pada lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Maksud dari pendapat tersebut yaitu bahwa keterampilan sosial yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal itu faktor yang terjadi di dalam diri anak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor luar yang dihadapi oleh individu pada waktu dan setelah anak dilahirkan, seperti kemampuan yang dimiliki oleh anak dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial. Anak akan melakukan hubungan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya secara alamiah. Baik, poin ketiga yaitu penerapan keterampilan sosial dalam modifikasi perilaku. Latihan keterampilan sosial merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang mulai banyak digunakan, terutama untuk membantu penderita kesulitan bergaul. Teknik ini dapat digunakan sebagai teknik tunggal maupun teknik lengkap yang digunakan bersama-sama dengan teknik psikoterapi lainnya. Prinsip-prinsip
prinsip dalam pelatihan keterampilan sosial, individu dianggap sebagai orang yang sudah tahu atau memiliki suatu keterampilan tapi dalam porsi yang kurang. Bagaimana proses belajar yang menjadi sasaran bukan hanya aspek intelektual atau kognitif saja, akan tetapi juga aspek emosi atau aspek dari psikomotor. Prinsip yang terakhir dan tak kalah penting dalam pelatihan adalah bahwa sesungguhnya proses belajar itu adalah suatu pengalaman yang dimulai dari peserta pelatihan dan berlangsung dalam diri peserta. Karena itu, peserta tidak diajari tetapi diberi motivasi untuk mencari pengetahuan, keterampilan, perilaku yang lebih baru dengan menggali sumber daya dalam dirinya. Pertama, melakukan pembinaan interaksi dengan orang dewasa. Yang kedua, memberikan pembinaan dengan kelompok. Yang ketiga, memberikan pengembangan terhadap anak yang satu dengan anak yang lain. Yang keempat, memberikan contoh dan binaan terhadap anak untuk berperilaku baik. Yang kelima, pengenalan diri. Yang keenam, memperkenalkan emosi yang positif. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk memiliki rasa empati. Yang kedelapan, mengajarkan anak untuk saling berbagi dan mempunyai rasa simpati, memberi sikap positif terhadap sesama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan.